Halo, salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat siang, salam sehat untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaporkan atau memberitakan tentang kedaulatan pangan dan masalah impor daging yang ada di Indonesia. Nah, tentunya kalau kita berbicara tentang kedaulatan pangan, kita juga berbicara tentang produksi pangan yang ada di Indonesia. Untuk itu, mari kita menyaksikan laporan yang berikutnya. Nah, pencapaian swasembada pangan. Ada beberapa pencapaian swasembada pangan. Ada swasembada beras, nah, untuk swasembada beras, produksi padi rata-rata pertumbuhan produksi per tahun 3,3%. Nah, kemudian sentra produksi padi berdasarkan luas tanam ada di beberapa wilayah tersebut, termasuk Sumatera Utara dan daerah lainnya. Nah, kemudian ada swasembada beras, swasembada jagung, nah, produksi jagung rata-rata pertumbuhan produksi per tahun 4,7%. Untuk sentra produksi jagung berdasarkan luas tanam, hanya ada beberapa wilayah yang terdapat di Indonesia. Nah, kemudian swasembada kedelai. Untuk kedelai sendiri, produksi kedelai rata-rata pertumbuhan produksinya per tahun 22,7%, yang juga ada di beberapa wilayah Indonesia. Sentra produksi kedelai berdasarkan luas tanam yang ada di Indonesia, ada beberapa daerah tersebut termasuk Aceh, Sulawesi, Pulau Jawa, dan Papua. Nah, kemudian swasembada daging. Untuk daging sendiri, produksi daging ini rata-rata pertumbuhan produksi yang per tahun 10,8%. Tahun 2012 sampai 2019. Kemudian untuk sentra ternak sapi dan kerbaunya hanya ada di beberapa wilayah saja, tidak menyeluruh ya di Indonesia. Kemudian yang berikut adalah swasembada ikan. Nah, untuk swasembada ikan ini, produksi ikan rata-rata pertumbuhan produksinya per tahun 8,7% dari tahun 2012 sampai 2019. Nah, untuk sentra produksi ikan tangkap hanya ada di beberapa daerah juga wilayah di Indonesia, termasuk Papua ya. Nah, kemudian ada swasembada gula. Nah, untuk swasembada gula ini, untuk produksi gula rata-rata pertumbuhan produksi per tahun itu hanya 8,3% dari tahun 2009 sampai 2019, hanya 3,3%. Kemudian sentra petani tebu
juga hanya ada di beberapa daerah, termasuk Papua, Aceh, dan daerah lainnya juga. Nah, itulah kedaulatan pangan dan produksi yang ada di Indonesia di tiap-tiap wilayah yang ada. Kurangi ketergantungan sumber pangan luar negeri, sejahterakan petani kita. Nah, kita sudah menyaksikan bersama tentang laporan dari atau berita dari kedaulatan pangan. Nah, sekarang kita akan masuk pada masalah impor daging yang ada di Indonesia. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah apa masalah impor daging di Indonesia? Tentunya Indonesia sendiri sampai sekarang menjadi masalah karena Indonesia masih bergantung pada impor. Nah, untuk itu selain masalah impor, Indonesia juga ada masalah-masalah seperti korupsi pada impor daging. Nah, kita akan membahas kali ini atau kita akan menyaksikan tentang laporan dari masalah-masalah korupsi impor daging yang ada. Untuk itu mari kita menyaksikan dari laporan yang ada. Dan di urutan pertama ada kasus korupsi impor daging sapi yang dilakukan oleh kalangan pebisnis, Maria Elizabeth Liman. Dilansir dari sindunews.com, Komisi Pemberantasan Korupsi menahan Direktur Utama salah satu perusahaan importir daging, Maria Elizabeth Liman, sebagai tersangka kasus dugaan suap impor daging sapi di Kementerian Pertanian. Dihimbau kepada sahabat sapi bagus agar lebih ketat dalam mengelola bisnis usahanya, karena kasus korupsi tidak hanya terjadi di kalangan industri. Itu dia kasus korupsi impor daging sapi terbesar di Indonesia. Nah, jadi itulah masalah-masalah yang kita ketahui ya, korupsi dari impor daging yang ada di Indonesia. Nah, demikianlah laporan saya hari ini. Saya Charles Mengaje dengan NIM 2014-2010-50 dari kelas A4 semester 3 Fakultas Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Nah, untuk itu tunggu apa lagi untuk bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, terutama di Fakultas Keperawatan. Sekian dan terima kasih.